warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nadhaw bihi salafuna sholihun ajarahumullah summa khususan ila arwahi jami'i ahli kuburina fi hadzal majlis abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa masyikhina wa masyikhikum fid dini wad dunya wal akhirah wa nakhusu khususan ila hajatuna ya Allah, hajatnya para jamaah alladzina yahduruna fi hadzal majlis, yang mana para jamaah pada sore hari ini punya hajat hadir di majlis. Allahumma ya Allah waqdi hawaijana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibikal mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka yaitu rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga rasa cinta ini terpatri di dalam jiwa kita, tidak hanya mulut kita, akan tetapi sampai ke dalam hati kita untuk selalu cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga yang hadir pada sore hari ini dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka kelak kita akan mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanpa kita sadari ternyata waktu begitu cepat. Orang lagi sesuk ki wis poso. Kira-kira sing wis kok siap ki apa? Apa yang Anda siapkan semuanya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Ngombah ruko. Bersih-bersih apa nih? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadis itu, ini tersentuh saya baca tadi. Idza halla hilalur Ramadan sahal arsy wal kursi wal malaikatu wa ma dunahum yaqulu tuba li ummati Muhammad. Jadi ketika mendekati bulan Ramadan, idza halla hilalur Ramadan, entah nanti malam, entah besok malam, kan mendekati, para malaikat termasuk sohal ars yang ada di langit itu berteriak, wal malaikah juga berteriak. Jadi kabeh ciptaane Gusti Allah sing ana ning bumi, entah kuwi ning langit utawa ning bumi, ning kene disebutke ngoten, iku padha teriak bengok kuat ra karuan.
Yaquluna, mereka sambil berteriak, tubali ummati Muhammadin, bejo banget kanggo umat Nabi Muhammad. Jadi ketika mendekati Ramadan ngeten iki, ares, terus kursi, terus langit, terus bumi, kabeh niku do teriak-teriak kabeh. Wastaghfarat lahum asy-syams wal qamar wal kawakib wat tuyur wal hawa was sama wal ma. Dadi kabeh sing ana ning donya iki, mulai saka angin, mulai saka bintang, langit, terus matahari, iwak sing ning lautan, kabeh iku padha njalukake ngapura kanggo umat Nabi Muhammad. Bayangno jenengan nak diresapi engko ki yo ketemu ki. Dadi nalikane wis mendekati idza halla hilalu Ramadan, kabeh ciptaane Gusti Allah padha bengok, padha ngomong njaluke ngapura karo umat Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti bejo men umat Nabi Muhammad sing isih menangi yang menjumpai bulan Ramadan. Kabeh ciptaane iku do ndongaake illa syayatin, kecuali setan. Kalau jin bagaimana? Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau yang dikasih akal tentunya di sini beda. Faida asbahu la yatrukullah ta'ala ahadan minhu illa yaghfir lahu wa yaqulullah ta'ala lil malaika ij'alu salatakum, kabeh nalik Allah tidak akan meninggalkan umatnya Nabi Muhammad kecuali Allah itu perintah kepada para malaikat, malaikat, salatmu macamu tasbih wae muji maring aku saiki hadiahno kekno kanggo sapa? Kanggo umat Muhammad sing menjumpai bulan Ramadan dan dia mau berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya dalam satu hadis, man farroha bidukhuli syahrir Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Ini ada hadisnya di depan. Orang yang bahagia, orang yang cinta, merasa senang banget dengan datangnya bulan Ramadan. Senang artinya apa? Ya kita benar-benar persiapan. Contohnya jenengan, kalau bulan Ramadan kemarin masih ada tanggungan, ya diselesaikan dulu. Utang posone rampung apa durung? Aku serampung kabeh ya berarti wis sah. Nah urung ya disaur. Nggih. Seneng anggone nyambut haramallahu jasadahu ala niran. Maka Allah mengharamkan jasadnya orang yang menyambut dengan penuh gembira datangnya bulan Ramadan, jasadnya itu diharamkan tersentuh api neraka. Ini hadisnya ini man faraha. Makanya di sini idza kana awalu lailatin min Ramadan yaqulullah ta'ala man dalladzi yuhibbuna fanuhibbu. Pada malam yang pertama ketika kita sholat tarawih, ada seorang hamba yang mengatakan aku cinta kepada Allah, Allah pun membalas saya bakal mencintai dia. Ada orang yang mencari Allah, maka Allah pun juga akan mencarinya. Makanya kenapa bulan Ramadan begitu istimewa? Karena setiap apa yang kita kerjakan, Allah pasti akan melipat gandakan seluruh pahala yang ada. Wah, malam-malam setelah sholat taraweh tak tadarus. Tadarus itu bimana ibadah. Apalagi ngaji ibadah. Makanya bulan Ramadan, seandainya orang itu tahu bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar di sisi Allah, mesti umatnya Nabi Muhammad berharap di dalam satu hadis 1 tahun ini diminta untuk dijadikan sebagai bulan Ramadan. Alasannya apa? Kalau kita sedekah, jelas jenengan sedekah
dibalas oleh Allah lipat ganda. Tapi kalau yang namanya puasa tidak bisa, karena yang membalas adalah Allah sendiri. Dan Allah pun tidak akan memberikan tahu kepada siapapun. Maka dari itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjumpai bulan Ramadan ini. Kita beruntung sekali dan kita kuatkan keimanan kita, ketauhidan kita, supaya apa? Kita bisa mendapatkan Ramadan mubarak, Ramadan yang diberkahi, umur kita pun juga diberkahi, rezeki kita pun juga diberkahi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keluarga kita pun juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan. Loh, ini pahalanya luar biasa. Makanya termasuk kalau di dalam hadis saya tadi baca itu, Ramadan kalau kita sudah tahu ilmunya, nyuwun sewu, jenengan ketika puasa Ramadan harus banyak mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa bulan Ramadan. Yang sukanya awalnya ngerumpi dilongi dhisik. Aku kon namati rinti, kon namati munggah ngene. Saya perasaan kayaknya enggak. Makanya apa? Kalau kita bisa menjaga apa itu puasa. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita pernah membahas tingkatan level orang-orang puasa bulan Ramadan kan ada 3 tuh. Puasanya orang awam, yang pertama, yang kedua puasanya orang khos, yang ketiga puasanya orang khos minal khawais. Kita kok lali tuh. Pikirannya oke. Nah ini kalau kita pengen menjadi hambanya Allah yang dirindukan oleh surga, maka ketiga level ini kita harus paham. Jangan setahu kurung. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Minha saumur Ramadan. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Salah satunya orang yang puasa pada bulan Ramadan. Kita yo lali kita. Nah, lali kok kelingan. Sing pertama, saumu awam. Maksudnya saumu awam itu ngeten. Jenengan mulai dari malam niat, nggih. Niat nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Ramadana boleh, Ramadani boleh. Wis ora usah tak bahas pintu kok ora ilmune dawa kuwi. Malah bingung ya. Sanatan fardhul lillahi ta'ala. Setelah sholat tarawih jenengan niat. Sing paling penting niat. Wis pokoke jenengan niat poso. Posone wong awam iku niat poso mulai malam dia itu ya sahur. Setelah sahur ya sholat seperti biasa. Ya sholat subuh, masa puasa gak sholat ki piye terus sih? Ya seturune ya ora apa-apa. Karena turunnya wong poso wingi ibadah. Yes, itulah level kita. Kalau kita ya sahur, setelah sahur kita ya tengok-tengok nunggu subuh, habis setelah subuh nak gelem yo ngaji, nak ra gelem yo turu. Kalau gelemnya yo jalan-jalan, sing paling penting pulang jangan minum ya. Kalau nanti pulang jalan-jalan lali hari pertama biasanya lupa ini.
Nah, ini artinya dia tetap melaksanakan kewajibannya, ya. Melaksanakan kewajibannya, yang melakukan sholat 5 waktu. Terus pada umumnya itu namanya puasanya orang awam. Jadi dia ya sholat wajib pada umumnya. Kalau kita melihat ada orang yang kerja di pabrik, ada ya kadang melihat pedagang, pokoknya dia niat puasa Ramadan. Ya. Itu levelnya apa? Ya dia melakukan kewajiban. Yang paling penting aku ora, ibaratnya saya tidak tidak makan, tidak minum. Yuk kadang melakukan dosa kecil yang tidak disengaja, itu puasanya orang awam. Kalau puasanya orang yang khos itu dia bisa melakukan sholat 5 waktu, dia tetap menjaga. Di samping itu dia juga menjaga mulai dari anggota tubuhnya ini. Mata dijaga pandangannya, telinga dijaga untuk mendengarkan yang tidak baik, mulut dijaga tidak untuk menggunjing, tidak untuk menghibah, tidak untuk pokoknya membicarakan yang jelek-jelek. Dijaga, digunakan untuk hal yang baik. Kaki tidak digunakan untuk maksiat, entah itu jalan kemana. Ini termasuk kategori adalah puasanya orang yang khas. Jadi sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, ia pun juga melaksanakannya. Lah, contohnya apa? Orang kalau membicarakan orang lain kan nggak boleh. Tangan kita dibuat untuk menyakiti orang lain, tidak boleh. Jadi selain dari sholat 5 waktu, seluruh anggota ini dijaga dari yang namanya melakukan maksiat. Itu puasanya orang yang khas. Artinya dia punya ilmu. Lah terus bagaimana? Ya tetap dia digunakan untuk hal yang baik-baik semuanya. Ada waktu senggang digunakan untuk ngaji. Ada waktu senggang digunakan untuk berpikir, mentauhidkan terhadap keesaan Allah. Lah mentauhidkan ini tidak mudah. Contohnya gini. Jenengan iku melihat ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Kemudian jenengan itu mensifatnya, ya Allah menciptakan alam ini begitu sempurna. Seandainya alam ini tidak ada gunung, tidak ada lautan, maka alam ini pun juga akan cepat hancur. Seandainya alam ini hanya ada gunung, bagaimanakah kondisi manusia? Ini artinya kita mensifati penciptaan Allah. Kita melihat begitu indahnya ketika saya melihat ciptaanmu, kau menciptakan begitu sempurna. Maka ini akan bisa kembali kepada diri kita supaya kita itu ingat, supaya kita itu bersyukur bahwa Allah itu ternyata memberikan rezeki kepada kita itu secara utuh, secara sempurna. Contoh yang sederhana apa? Jenengan diciptakan Allah itu secara sempurna, dikasih mata, bisa melihat. Coba ketika jenengan melihat orang yang punya mata satu, jenengan dikasih kesempurnaan oleh Allah kaki, jenengan lihat orang yang enggak punya kaki, pasti di sini kita akan banyak bersyukur. Jenengan dikasih oleh Allah kesehatan, coba jenengan lihat di rumah sakit, kita akan merasa syukurnya itu luar biasa. Disinilah kita itu sebenarnya akan menggugah rasa hati kita terhadap ciptaan Allah, sehingga kita menjadi hamba yang abdan syakuran, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini yang saya maksud adalah apa? Kita itu akan bisa naik level mulai dari orang awam bisa naik ke level adalah yang khas. Selain kita beribadah 5 waktu, kita bisa membiasakan diri kita yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya wis macane Iqra. Nak urung iso Iqra, ya wis nak apali surat Al-Ikhlas, waca Al-Ikhlas bolak-balik wae supaya kelingan Al-Ikhlas. Nak ra iso neh, ya wis maca selawat, atine dijak maca Nak ra iso selawat, zikir mari Gusti Allah, sebut asmane Gusti Allah. Tujuannya apa? Supaya pikirannya men ora melayu, pikiran kita tidak lari kemana-mana,
tetapi pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Kalau pikiran kita ingat kepada Allah, tidak akan mungkin kita itu akan melakukan yang namanya maksiat. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, khas minal khawais. Ini levelnya berat. Levelnya siapa? Para anbiya, para aulia, para kasih Allah. Menjaga sholatnya oke. Menjaga anggota tubuh dari maksiat oke. Mentauhidkan Allah, menggunakan waktu itu untuk membaca Al-Quran, digunakan waktu itu untuk mengkaji, digunakan waktu untuk kegiatan apapun. Akan tetapi ketika dia tidak bisa menjaga hati, maka kebaikan yang ia lakukan itu akan bisa haba'an mansura. Sing paling abot iku wong jaga hati. Ini makanya levelnya adalah level paling tinggi. Contoh sing sederhana ngeten. Jenengan seneng ngaji, seneng nggih. Jenengan wis ngaji rono ngaji rene. Jenengan seneng salat tahajud, seneng ra? Jenengan seneng maca Quran. Jenengan yo seneng sedekah. Jenengan seneng bantu tanggane. Kabeh dilakoni to. Tapi jenengan kok ora iso njaga atine jenengan. Yo amal iku baik. Sing jenengan lakoni ku apik. Tapi nek atine jenengan ora iso dijaga, akhire muning gremengi, yo amal sing apik mau bakal ilang. Lah ini levelnya khas minal khawais itu dia menjaga mulai dari anggota tubuh sampai anggota jawarih, bahkan sampai ke dalam kolbunya. Jadi sampai tekan hati itu yang paling sulit. Makanya kalau sudah sampai ke sana, pasti dia akan merasakan yang namanya nikmat zikir kepada Allah. Karena apa? Itu level yang paling tinggi. Orang yang selamat, makanya ilaman atallaha di dalam Quran itu ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi orang yang akan selamat di hadapan Allah itu hatinya yang hati salim, artinya hati yang selamat. Selamat dari semua penyakit. Lah awake dhewe iki latihan. Mbok kowe urusane tekan apa ora, pasrahno karo sing gawe urip. Wis pokoke latihan. Jadi setiap amal yang dikerjakan, jangan sampai hati ini merasa bahagia. Jangan sampai amal yang kita kerjakan itu kita pamerkan ke orang lain. Sehingga apa? Amal yang baik itu akan menjadi haba'an mansura. Iki sing wangel iki Bu. Saestu niki ora gampang niki. Kula ngakoni ini. Jadi amal sing kaya ngoten niku mboten kabeh wong saged. Hawane sithik ya kepengin ngetokke, gitu. Ini penyakit karena di dalam hati manusia itu kalau jenengan dalam pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan, Rasul ketika Isra Mi'raj kan di belah dadanya. Di dadanya itu ada hatus syaitan, ada tempat panggonane syaitan. Itu dibersihkan oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Lah kita kan tidak pernah dibelah oleh Jibril. Jadi tetap masih ada. Gak akan mungkin. Karena yang maksum adalah Rasulullah. Kita levelnya adalah umatnya Rasulullah, yang suatu saat kita akan minta pertolongan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dadi wong sing dirinduke maring surga kuwi wong sing poso. Sing nomor 4 lho kuwi. Sing nomor 1 wong sing seneng maca artalil Quran. 1 wong sing seneng maca Al-Qur'an. Sing nomor 2 wahifdzul lisan, wong sing iso jaga lisan. Gitu. Sing nomor 3 wamut imul jian, wong sing seneng ngei sedekah, mbah karo wong fakir miskin, mbah karo wong sing lapar, mbah karo wong sing jaluk-jaluk jenengan purun maringi. Sing nomor 4 mau wasomu Ramadan.
orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan. Lah puasanya itu harus sungguh awake dhewe iki syukur karena apa? Kita diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Kita perlu bersyukur. Semoga aja nanti kita dapat menjalankan puasa ini. Ya paling tidak kalau dari ibu-ibu kan, kalau tidak bisa sempurna paling tidak bisa menjalankan dengan khidmat dan khusyuk. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli daiman abadan ala habibil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Dadi jenengan sing kula sampaiké wau kudu jenengan ikut dadi umat Kanjeng Nabi akeh syukure. Wong arek Ramadan tok kabeh ciptane Gusti Allah do ndongaake, do njalukake ngapura. Awake dhewe kudu akeh syukure. Yo iki dari Bu Ainun meminta untuk mengirimkan doa